Halo Sobat dan Sohib Komik, di episode kali ini Kalibrasi Komik tampil live di depan hadapan penonton. Tempatnya di mana? Di Warung Sky alias SKY atau Stasiun Komik Yogyakarta. Lokasinya di Taman Kuliner Pasti dengan alamat Jalan Bantul, Gedong Kiwo, Kecamatan Mantri Jeron, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Sky banyak banget menu unik, seru, dan yang pasti enak dan mengenyangkan. Selain makanan, kamu juga bisa baca komik loh, komik lokal maupun luar negeri. Jadi tunggu apa lagi buat para sobat dan sohib komik yang lagi atau memang tinggal di Jogja? Langsung aja nih sambangi Sky atau SKY alias Stasiun Komik Yogyakarta. Sore, Sugeng Enjang. Kita lagi ada di mana, Mas Widi? Ini adalah siniarnya Kalibrasi Komik terjauh. Terjauh ya, sampai saat ini. Termahal. Karena perlu ongkos ke sini, penginapan, tapi tujuan mulianya adalah kita di nyebutnya apa nih? Apa? Yogyakarta. Daerah istimewa. Yogyakarta. Daerah istimewa. Tamunya juga istimewa, Mas. Tamunya istimewa, Bapak Narasumber ini. kita hari ini istimewa loh, teman-teman. Ngeri. Kita nyebut namanya aja nggak berani nih. Jadi kayak ini, kalau yang di toko fiktifnya Harry Potter tuh, Mas. Apa yang tidak boleh disebut? Yang tidak boleh disebut. Atau kalau enggak yang semua tahu apa sih ya gitu-gitu kan lah ya namanya ya. Ya, begitulah. Seorang Lord. Wah, masih boleh nggak sih kita nyebut Lord? Lord, kemarin kan ada kasus siapa tuh Lord nggak Takutnya boleh. kita tuh. dipidanakan nanti Oh, nyebut iya, Lord. nih. Tapi nggak apa-apa kok, karena ini kan Lord Bidang yang berbeda. yang berbeda, nggak hubungan sama politik, nggak Iya. hubungan sama yang lain. Oke. Inilah Lord kita, guru besar. Saya punya guru. Oh, saya Iya, karena saya ini belajar dari beliau nggambar. Tapi sebenarnya guru yang belajar lewat karyanya Mas, kita langsung perkenalkan kali ya. ya. Mas Karisma Jati. Ini dia, kita langsung sambil di tempatnya mana di Sky. SKY apa kepanjangannya Mas? Stasiun Komik Yogyakarta. Stasiun Komik Yogyakarta yang merupakan lini usahanya Mas Jat, bener gak sih? Saya dan istri. Oh, ternyata dunia komik tidak menghasilkan. Oh, enggak gitu. Nggak gitu. Enggak gitu. Tak sapa nih sih. Aku sambil ngecek-ngecek ya Mas ya. Iya. Oke, siap. Oke. Mas Jati. Karya pertama kali yang menghasilkan uang judulnya apa? Dari yang bisa saya ingat, Iya. itu debut komersil itu Iya. judulnya Anak Kos Dodol. Anak Kos Dodol. Oh, Anak Kos Dodol itu Dodol. ada filmnya, Mas. Dari Ada novel film. ya pertama Hah? ya. Ada Iya. filmnya? Dari novel ada filmnya ya. Ada Sinetron atau film? film. Film. Ada filmnya, bener. Jadi Baru dari tahu. novel ke film ke komik atau sebaliknya? Gimana? Anak Kos Dodol. Novel, komik, kemudian film. Oh, novel, komik, kemudian film. Sambil nyari ini loh. Ini komiknya Mas Jat banyak sekali loh ini. Oh, ini. Aku duwe sing iki. Nih, Anak Kos Dodol ini nih. Anak Kos Dodol tuh sampai seri keempat ya? Iya. Sampai buku keempat loh teman-teman. Ini. Coba ditunjukin Mas. Nih, ke ini sobat. dia nih, Anak Kos Dodol. Dikomikin. Loh, dikomikin berarti novel ya awalnya ya? Iya. Oh, nih. Style gambarnya masih belum seperti Mas Jati yang kita kenal ya. Tapi udah begini nih. Ini tahun berapa sih, Mas? 2009 pertama kali terbit. 2009. Ini kolaborasi dengan penulis ya. Jadi Oh, ini bukan bentar. cerita saya asli. Tapi kolaborasi sama penulis. Aku nyari yang volume. Penulisnya karena dibuat novel dulu Mas. Oh, ini aslinya ya. Mbak Dewi Dedew, kalau nggak salah Dedew ada di sini ya? Iya. Di cerita ini ada nggak sih? Ada, Ada tokoh kan? utamanya. Ke karakternya nih. Ini gambarnya Mas Jat 2009. Situ 2009 udah jadi apa, Mas?
Enggak. Ini loh 2009. Nih. Sama saya tuh selalu ini Mas, Arsirana ini loh. Arsiran tanpa toning ya teman-teman tuh, lihat tuh. Para sobat sama sohib Oh, toning. teknik arsirannya menarik Mas, sampai pernah cerita ke saya. Jadi teknik arsirannya itu Mas Widi ini pernah cerita ke saya, entah ini benar ya, kita klarifikasi langsung. Kalau menurut Mas Widi, jadi Mas Jati itu bikin toning sendiri di satu kertas, setelah itu di-scan, nah toning itu yang dipakai. Benar seperti itu Mas? Enggak. Oh enggak. Klarifikasi di sini nih. Salah ternyata. Salah, manual Mas. Jadi Manual. semua di manual lagi? Iya, Bukan yang dibuat di satu kertas, di-scan terus dipakai, bukan seperti itu ya? bukan seperti itu. Oh. Di manual Mas? Manual. Kalau fontnya nulis sendiri apa fontnya Mas nih di balon kata? Yang di anak Kostodo ini nulis sendiri. Nulis sendiri. Heeh. Emang sempat ada yang pakai font? Fontnya Sekarang dari udah tulisan pakai. tangan sendiri. Oh, fontnya yang dibegitukan Mas. Kemarin mungkin Mas Jati nggak tahu ya, tapi dulu sempat beberapa waktu yang lalu Ada drama? ada drama masalah font. Iya. Ada- Legalitas font. Legalitas font. Komikus bingung karena fontnya ternyata Yang selama ini dianggap free, free. to use, ternyata itu adalah bajakan. Bajakan. Iya. Nah ini solusinya. Bikin sendiri. Ada yang bikin sendiri di mana Mas? Yang bikin sendiri? Saking banyaknya kali ya. Nih di 17 plus 17 terus chapter 1 ini ada. chapter 1 ini adalah font nih fontnya bikin masuk kan fontnya ini bikin berarti pakai program ya tuh tapi tulisan tangan sendiri Iya. tuh ngomongin legalitas ya ini nih Paling aman ya. aman ngeri Mas ngeri ini toning waduh. Oh, terus satu lagi Mas, yang perlu diklarifikasi. Mas Widi juga pernah cerita bahwa Mas Jati ini memperkerjakan istrinya sebagai asisten untuk nongol. Nah, bener nggak itu? Pernah. Bukan sering ya, pernah. Beda loh, pernah dan sering. Pernah dan sering. Oh ini pernah ya berarti ya. Tapi dulu jadi sering. Bagian yang tidak dibayar nanti kita cut. Kan dikasih saham di Sky. Oh ya sebagai Owner. bantuin enggak Sebagai bantuin tukang apa? chef. Tukang apa? Oh, tukang hapus. Wah, ini menarik nih tukang hapus pensil berarti ya. Hapus pensil. Hapus pensil berarti sampai sekarang apakah masih tradi, Mas Jati? Masih. Masih tradi. Iya. Ya, waktu itu jadi Mas Jati ini kan sempat main-main di Fiverr ya. Iya. Nah, itu tradi juga tuh. Iya, sebagian besar tradi. Sebagian besar tradi. Hasil terakhirnya mungkin di scan, dikirim digital gitu ya, Mas ya? Iya. Iya. Bukan kirim file tradi, bukan kirim dokumen begitu enggak ya? Enggak. Enggak. Oh iya, saya pernah sempat baca nih karyanya. Jadi yang memperkenalkan saya sama Mas Jati nih, Mas. Dulu ada karya beliau yang menang lomba. Saya lupa dari Dinas Pendidikan atau apa. Bentuknya besar. Ukurannya itu kayaknya ukurannya A4 gede. Tentang tokoh utamanya perempuan. Itu komiknya tentang apa ya, Mas? Pernah masih bisa diingat nggak? Ingat judulnya enggak? Aduh, judulnya apa ya? Besar. Atau tema yang diusung itu. Tema yang diusung kayaknya perang ya, Mas? Itu kayaknya untuk lomba Departemen Agama. Lomba Departemen apa, Mas? Agama. Departemen Agama. Ya. Itu menang juara? Kalau dibukuin ke 1 pasti ya. Kalau yang Mas Widi cerita itu mungkin juara 2. Juara 2. Nah, itu perkenalan sebenarnya. Smack juga. Hah? Pernah ikut Smack. Ini nih. Smack, Kita iya. klarifikasi Kita di sini. klarifikasi Kita di sini. klarifikasi di sini. Ikut Smack. Silent Mangga Audition ikut. ikut. Berapa kali, Mas? Beberapa kali sih. Yang menang Yang terhitung menang mungkin cuma 3 atau 4. 3 atau 4 Tapi- kali, Mas. Cuma. Tapi tapi paling tinggi ya hanya itu apa? Kayak
bawahnya runner up itu. Oh, tapi sempat ke Nah Mas, menarik nih. Kalau tentang silent manga kan beda kan. Kita membuat komik bisu dengan komik yang biasa Mas kerjain. Tingkat kesulitannya gimana? Lebih sulit bikin komik bisu itu silent komik atau komik biasa? Kayak itu perbandingannya nggak apple to apple karena itu dua hal yang beda. Dua hal yang Karena kita kadang memang bisa mengandalkan narasi teks yang langsung cerita. Tapi kalau yang hanya gambar saja, kita harus menyiapkan dulu bahwa cerita itu nggak boleh ada unsur narasinya. Gambarnya harus bercerita. Jadi, kalau secara pengerjaan pribadi untuk Mas Jati ini lebih susah mana? kalau dibilang susah ya dua-duanya susah. Dua-duanya susah. Soalnya kalau aku baca komiknya Mas Jati itu narasinya kuat, Mas. Ya gambarnya juga kuat sih, tapi narasinya itu dalam gitu loh. Pemilihan diksinya itu bagus gitu loh. Pemilihan diksinya itu tepat. Biasanya orang-orang begini nih kalau kita komunikasi ngobrol langsung ini malah susah. Bener nggak Mas Jati kira-kira? Iya mungkin. Karena kalau jujur baca karya-karya Mas Jati tuh kayak ya diksinya tadi bagus banget sih. Diksinya bagus, pemilihan diksinya bagus, tepat, dan nggak bikin miskom gitu loh, nggak bikin miskom. Dalam juga. Ya ada prosesnya sih. Ada prosesnya. Dulu mungkin juga nggak seperti itu. Nah kalau tadi semua sama-sama susah, tapi kalau suruh memilih lebih suka yang mana? Antara yang silent sama yang enggak? Saya tetap lebih suka yang Bernarasi. Oh, tetap lebih suka yang bernarasi. Karena juga mungkin kuatnya Mas Jati kayaknya trademarknya karena aku jatuh cinta ini Mas nih. 17 plus. Iya. Halaman pertamanya nih. Waduh dah. Wah, ini ngeri Mas. Ini teksnya ngeri Mas ini. Ini wah, tak bacain ya buat para sobat sama sohib komik nih. Kegelapan panjang menopang hati yang masgul. Ngeri Mas. Masgul ki opo? Bayangkan dulu ketika ngirim surat cinta ke bininya, calon istrinya itu kayak apa suratnya? Gak ada. Tak lanjut nih. Besok adalah awal. Hari akhir adalah kemarin. Ya kan? Hari ini hadir ketiadaan. Seandainya beliau nggak jadi komikus, jadi apa namanya penyair pun bisa. Oh ini Mas, wah ini Mas. Ini aku yang bikin jatuh cinta di pas 17 plus untuk narasi. Sempat waktu itu kalau pas saya beli ini yang terakhir itu susah kalau banget. Mas Vidi nih, gue tanya nih, kalau ngelihat gambarnya Kak Jati yang terbersih pertama apa? Neon Genesis Evangelion. Coba dijawab Mas, diklarifikasi. Klarifikasi Mas, klarifikasi. Apa memang terinspirasi atau memang kebetulan aja stylenya sama? Ada memang waktunya terinspirasi. Oh, ada waktunya terinspirasi. Tapi pada akhirnya kita lihat kan semakin ini memang stylenya beda. Pas kesini udah keras. Total berapa sih Mas ini komiknya Mas Jat ini kalau total sampai sekarang masih inget nggak jumlah? Kalau jumlah dagangan resmi itu judul 14 ya. 14 kalau jumlah judul dagangan resmi. Iya. 14 buku dan para sobat sohib lihat bentar ya. Nih loh. Nah, ini tebelnya segini loh. No, rata-rata nih ya. Nih. Anak kos dodol. Situ bikin tipis-tipis aja bingung. Oh, lihat. Ngeri nih. Nah. Ini Gigi dua. Boleh nggak kita bahas ini Mas, gigi dua? Boleh. Yuk lanjut. Dari mana sih Mas inspirasi? Nah, Mas Gigi 2 ini. Secara karakter IP-nya nih. Nah, Ceritain dulu dong. Sebenarnya yang pengen ditampilkan dalam karakter Gigi 2 ini orang yang bagaimana? Karakter yang bagaimana dia tuh? Kalau secara umum ya orang nyebutnya usil ya. Usil, satir. Ya. Tapi ya dari yang udah saya kerjakan ini kan karakter Gigi 2 ini sebenarnya bisa jadi siapa aja. Kadang dia hanya menjadi tokoh yang istilahnya
menyindir suatu pendapat, suatu pemikiran orang. Dia nggak pernah jadi dirinya sendiri. Kadang dia pura-pura jadi orang lain. Oh iya, orang kadang kalau aku kan punya satu volume mas, kadang jadi profesor bener, jadi apa ya. Tapi kadang jadi kalau kita punya padanan mas, itu mungkin kayak Juki kan bisa jadi siapa saja si Juki Fasa. Lalu bisa kenapa berprofesi apa saja juga? Namanya kenapa gigi 2 mas? Ya giginya 2. Gimana sih? Iya juga ya. Soalnya kalau giginya 5 nanti jadi Luffy mas. Oh, Jadi 5. kalau nggak malah jadi Juki mas. Oh iya. Ini gigit ya nih, kita lihat dalamnya ya. Nah, God you must be joking. Jadi buat para Kalau sobat GYMBJ ini udah berapa volume? Ini baru 2. Baru 2. Saya baru mau menyelesaikan yang ketiga. Kalau yang saya mau nanya mas, masalah oplah. Ini kalau saya ngelihat di 17 plus ini kan, kalau saya pribadi ya, ngelihat karyanya Mas Jati ini yang menurut saya paling jos, paling adiluhung. Mas, 17 plus itu publishing atau indie? Kalau nanti boleh diklarifikasi langsung ya Mas Jat ya. Kalau nggak salah yang pertama Cendana ya. Betul. Yang pertama. Terus yang berikutnya indie. Nah ini balik lagi ke indie ya. Ini indie ya berarti ya. Yang 17 plus ini. Berapa itu Mas? Yang nomor 2 juga sempat masuk Cendana. Yang nomor 2 sempat. Ini. Nah, iya. Nih. Kenapa memilih jalur indie? Enggak, dari publishing terus kenapa ke indie? Ke indie. Ini kalau mau jujur ya, dulu nggak menguntungkan. Ternyata di major nggak menguntungkan mas. Iya. Pas sendiri, ya iyalah. Ya, iya. Oplahnya berapa sih mas? Lakunya? Nah itu, dulu waktu di Cendana itu saya nggak pernah dapat laporan sama sekali. Oh gitu. Ya. Beli putus atau royalti sistemnya di Cendana? Dulu sistemnya royalti. Sistemnya royalti, tapi laporannya ternyata nggak dapat. Nggak dapat. Jadi nggak pernah tahu sampai sekarang ya dapatnya itu berapa. Emang Cendana masih ada sekarang? Sudah nggak ada. Nggak ada mas. Terakhir itu ini tadi adalah Ini putra beliau. Putranya. Putra bungsu ya Pak? Iya. Oh, putra berapa total? 2. Udah disiapkan nggak Mas? Apanya? Udah disiapkan. Oh. Yang gede coloris mas. Oh, yang gede coloris. Yang gede coloris. Yang kecil nanti balon kata. Oh, balon kata. Disiapkan. Ingat ya kan istri bagian menghapus. Oh, saya pikir sebagai udah disiapkan. Oh iya. Oh jadi kemudian memilih jalur indie biar ya masih semua ininya kan keambil semua. Lah kalau ini dengar-dengar ada niatan indie juga nih. Iya. Oh kita lihat nih. Set. Oh ini. Oke ini kita lihat ya karya-karya. Nah, itu mas itu menarik tuh. Ini. Itu yang sampai pegang ini. Ini. Iya. Indeks fosil aku. Itu tentang wiji tukul ya mas, betul nggak mas Jati? Dia hanya pendek sih. Iya. Nih. Tapi dari inspirasinya wiji tukul. Inspirasinya wiji tukul. Inspirasinya wiji tukul. Kok berani menyuarakan itu mas? Kenapa enggak? Oh, kenapa enggak ya? Ini jawaban yang langsung. Kenapa enggak? Kalau nggak ada salah. tekanan nggak setelah mulai ini keluar? Ya nggak ada tahu saya. Oh nggak ada tekanan sama sekali dari pihak-pihak. Loh mas kalau nggak salah ini yang buat wiji tukul itu bukannya 4 panel ya? Yang 4 frame gede itu yang di pameran? Ada 8 nggak? Oh 8. Oh ini jadi karyanya ini dipamerkan ya asli kelihatan aman. Oke. Ini karya yang saya pegang ini buat sobat sama sohib ini aslinya ukurannya besar ya mas ya? A3 ya? Enggak sih, ini kalau file aslinya ukuran A4. Untuk keperluan pameran itu diperbesar. Untuk keperluan pameran itu di print besar. Di print besar. Oke nih karyanya dari Wiji Tukulak itu buat pameran di
apa sih namanya? Lupa aku. YKW, Jogja Comic Week. Jogja Comic Week. Berwarna ya, Mas. Oke. Yang bahas sedikit Mas tentang Comic Corner. Nah, kok bisa kepikiran Comic Corner Sky ini dari Masnya atau dari istri, Mas? Kalau yang utamanya sih dari istri ya. Pertamanya fokusnya ke kulinernya dulu atau tentang komiknya dulu? Pertama malah komiknya dulu. Komiknya dulu ya. Pertama lokasinya malah komiknya bukan di sini tapi di depan. Oh, di depan. Jadi depan itu kan aslinya stasiun tram. Makanya dikasih nama stasiun. Iya. Komik Yogyakarta. Iya buat teman-teman yang Ada kumpul komik. Terus ada live drawing. Live drawingnya gimana nih, Mas? Ada ngasih apa ya, pengajaran gitu untuk anak-anak free atau gimana? Enggak sih, cuman kalau ada orang minta commission gitu, saya kerjakan di sini. Oh, gitu. sama satu lagi nih Mas, buat teman-teman para sobat sama sohib komik yang datang ke Jogja. Jadi di sini tuh ada ini nih, baca gratis. Perpustakaan. Jadi komik Indo semua ya Mas ya? Apa campur nih? Sebenarnya campur, tapi yang Indo dikhususkan di atas. Oh. Ada tiga baris di atas tuh semuanya Indo. Wih, lumayan ya. Jadi buat para sahabat sama sohib komik yang mau kebetulan ada di kota Yogyakarta atau masyarakat Yogyakarta yang pengen baca, boleh. paling Mampir. nggak tahu komik Indonesia tuh ada. Nah, sama satu lagi nih Mas, ini lagi kebuka nih. Apa itu? Nih mohon maaf nih Mas Jat ya. No, Perenium. Jadi boleh bongkar-bongkaran kali ya. Iya. Jadi nih karyanya dulu dimuat di Shonen Fight ya. Nah, itu dulu adalah majalah kompilasi komik ya. Nah, ini karyanya Perenium luar biasa banget loh Mas menurut saya. Saya nggak tahu kalau menurut versi saya nih, ada orang punya kekuatan bisa bukan nge-rewind ya. Kalau mati tuh nge-save. Jadi kalau kita mati nge-save posisi kita mati saat ini terus bisa hidup atau jalanin kehidupan di game yang lain, bukan game ya, kehidupan kita yang lain. Nah, kalau mati nge-save lagi, balik lagi. Menurut saya gitu karena waktu itu baru terbit sampai 3 atau 4 ya. Belum sampai selesai. Belum sampai selesai waktu itu di majalah Shonen Fight. Itu akhirnya selesai. Akhirnya selesai, Mas. Selesai tapi Masih gantung gitu ya. masih gitu. Boleh diceritain nggak? Ini cerita tentang apa ini, Mas? Nah, ini. Ya kalau premisnya kan ini tokoh utamanya anak dari bumi yang dia hidup di dunia yang dijajah oleh alien. Aliennya tuh punya kemampuan untuk menjelajahi waktu. Aliennya punya kemampuan untuk menjelajahi waktu. Nah, si anak itu tidak sengaja terbawa oleh kemampuan itu. Tapi dia akhirnya menggunakan kecelakaan itu untuk melawan balik. Nah, yang unik nih Mas Jar ya. Saya nggak tahu ini sengaja apa enggak, nanti langsung klarifikasi sama Mas Jar. Bagian depannya ini mengingatkan akan cerita novel Bumi Manusia. Iya. Bagian depannya menceritakan itu dan kemudian ada film Bumi Manusia Nyai Ontoro. Iya. Dan pas filmnya keluar, Yang bikin siapa novelnya? novel Bumi Manusia siapa ya? Itu terkenal banget ya Mas. Aku kalau Pramudia Mas Pramudia Nantatur. Iya. Pas ada filmnya, penggambaran adegan ini Mas mirip banget secara visual. Mas Hanung ya? Mas Hanung. Iya, Mas Hanung. Naik keretanya, terus si Dilan, siapa itu pemerannya kan namanya lupa tuh, dia memerankan Dilan juga tuh. Tiduran ngeliat foto, terus naik dokar, ketemu ini nih mirip. Itu memang dari situ apa gimana nih Mas? Ya, Bukannya ini duluan. ini duluan. Ini duluan, Bro. Oh iya. Ini duluan. Gokil. Perenium duluan. Perenium duluan ini. Adegannya saya nggak tahu nih. Pas lihat, wah, mirip ini. Keren. Emang dari situ Mas, inspirasi dari bukunya Mas? Emang dari, iya. Oh. Ini saya mau ngasih lihat nih para sobat sama sobat komik nih. Ini adalah bagian dalam. Nah, ini yang bikin saya kaget nih Mas. Ini nih.
salaman tahu-tahu jeret. Jadi ceritanya nih, ini kan kayak abad apa pas penjajahan ya. Iya. Pas salaman tahu-tahu belakangnya gedung. Wah, Berubah ya? berubah itu waktu itu di-cut ya dia di sini terus bersambung, kita semua penasaran, nggak usah yang baca Mas. Yang di editorial aja penasaran. Nah, diceritain dong. Kok bisa sampai ada di sana, Mas? Terjebak. Saya jadi tukang cetak. Jadi saya nggak ngerti ini cerita apa, nggak ngerti ini. Saya jadi tukang cetak Kan sama. Mas Widi juga pernah di Sonenfa. Oh iya, jadi bersahabat dekat dengan ini para punggawa-punggawa. Iya. Oh dengan iya. Mas. Mari kita ganti pertanyaannya dengan Mari kita ganti pertanyaannya. Oke. Terus ada lagi Apa? Comic for bad people. Pas. Wah, pas. Masuk. Info, Pak. Menariknya begini, Mas. Mas Jati itu kalau jual produk itu harganya kalau untuk orang awam ya, itu tinggi, Mas. Harganya nggak bisa dibilang murah. Betul. Iya kan? Harganya nggak bisa dibilang murah, tapi tetap laku. Nah, kan menariknya di situ. Bener nggak sih? Berarti itu karena apa? Emang udah punya segmen market yang loyal, atau memang karena karyanya sendiri punya power untuk narik grab, ya kan, pembeli, atau karena kalau di event-event tuh istrinya jago banget marketingnya. Yang bener yang mana, Mas? Ya, saya nggak bisa memastikan ya, maksudnya. Soalnya kalau Mas Jati di event-event tuh banyak diemnya, Mas. Yang jualan yang ngoceh terus tuh bininya. Oh, pernah menyaksikan, Mas? Oh, pernah dong. Oh. Kira-kira gimana tuh, Mas? Ini mungkin loh ya, alasan utamanya sih tebel. Tebel. Oh. Tebel jadi layak dihargai tinggi. Buat para sobat sama sohib komik ini kita ngelihat tebelnya aja ya, Mas. Coba kita lihat intip. Kita lihat tebelnya aja ya. Iya. Ini adalah bad comic for bad people. Halaman terakhirnya ada page number-nya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ini nggak bikin bingung tukang ngomplitnya, Mas? Enggak sih. Enggak. Ya, mungkin mereka punya mesinnya sendiri. Mas, coba dilihat tuh penerbitnya, Mas. Menarik tuh. Mata wis lamur. Nah, ini nih penerbitnya published by Kajati Studio. Oh, ini tamatnya ini nih. Manufaktur in Hell. Ya, itu menarik tuh. Ini para sobat sama sohib komik, saya beginin aja ya. Iya. Biar makin penasaran ya. Iya. Nih gini aja, ini tebel. Lo manufakturnya dibaca di mana? Manufaktur in Hell, ini loh. In Hell, no. Manufaktur in Hell. Kita lihat gini aja ya. Nah, buat para sobat sama sohib komik langsung aja ke mungkin Facebooknya Mas Jat, kalau mau lihat-lihat, atau Facebooknya Mbak Heni buat lihat-lihat komiknya yang dijual gitu aja ya. Yang indie ini masih bisa diperoleh nggak oleh penonton kita, Mas, kalau ada yang mau beli? Bisa sih, ada di Masih toko ada. online. Ada di toko Oh iya, Tokped. Tokopedia, dari Tokopedia, Nanti Mas. boleh dicantumin, Mas. Oh Pas iya, dijual. linknya. Nanti boleh. Jadi teman-teman yang masih berminat untuk memiliki karyanya Mas Jati, boleh langsung ke toko. Ini ada Atau kalau yang ada di Yogyakarta, boleh ke sini langsung beli langsung ya? Oh iya, boleh Bisa ya? langsung. Bisa ya? Oh. Nah, boleh. Sambil nyobain masakannya Ibu Mbak Heni. Mbak Heni. Mbak Heni. Ini loh, user friendly edition. Tapi saya tetap takut buat buka gimana nih? Ya, jangan. Oh, jangan. Kan user friendly. Tapi saya tetap takut. Jadi kita taruh aja sini ya. Iya. Nah, tapi Tapi ada yang nggak friendly nggak? apa? berarti? Hah? Pertanyaannya kalau ada yang friendly edition berarti ada yang nggak friendly. Lah ini kita lihat ya, yang nggak friendly ya. Ada yang nggak friendly. No. Ini user friendly juga ya. Oh, ada Iya. yang nggak friendly ya. Soalnya tadi kan kita udah di briefing, yang di sini friendly edition semua. Yang di sini friendly semua, tapi Iya. saya tetap lihat dulu dikit ya. Iya. Dikit. Enggak ya? Nggak berani. Pertanyaan saya belum terjawab. Oh gitu. Kalau ada yang friendly edition, berarti adakah yang
Nggak friendly edition. Ada nggak Mas? Ada nggak? Sempat ada. Pernah ada. Oh, pernah ada. Sekarang tetap tetap bisa beli? Enggak. Nggak. Oh, tapi ini diintip-intip ngeri Mas. Jadi kita kasih lihat gini aja. Nah, buat yang makin penasaran, boleh ke SKY itu nggak ke Tokped? Iya, ke Tokopedia. Kalau yang dari luar Jogja, ke Tokped. Nanti dicantumin ya Mas ya? Pasti dicantumin. Terus kalau yang di sini alamatnya di Taman Pasti. Pastri. Bukan, pasti Mas. Oh, Pasti. Pasti, bukan pastri ya. Pasti. Pakai iya, pasti. Pasti. Nah ini yang baru bukan ya? Ya, paling baru. Ini baru nih. Ini karya yang baru nih. Produktif banget loh Mas. Ini kumpulan karya lama sih malah. Barunya baru lama. Oh, barunya baru lama, oke? Kita jelaskan buat para sobat sama sohib komik, ini barunya baru tapi lama. Karya lama yang dicetak ulang. Mas, saya mau nanya nih, karya banyak, produktif. Sampai saat ini Mas Jat hidupnya dari komik atau Ada profesi lain. ada profesi lain? Profesi lain. Profesi lain ternyata. Dan sumber pemasukan lain, maksudnya bukan dari saya, dari istri. Sama. Sama. Loh, tetap. Oh gitu. Kalau profesi lainnya selain komikus tadi sempat mention? Saya misalkan ilustrasi, freelance. Ilustrasi. Masih dalam dunia gambar menggambar Mas. Iya, jadi kalau mungkin teman-teman para sobat sama sohib komik yang nonton Kalibrasi Komik Mas Jat nih ya, kebanyakan yang kita wawancarai ya komikus yang diwawancarai atau ilustrator rata-rata hidupnya pemasukannya nggak dari komik, maksudnya ada pekerjaan lain. Cuma ada satu atau dua kemarin Mas Pak NBC Sukma ya, sama Pak Gerdi, tapi itu udah senior. Beda generasi. Beda generasi. Kalau sekarang buat menggantungkan hidup dari komik. Nah, Rencana ke depan nih Mas, rencana ke depan. Mas Jati akan nerbitin selain tadi Gigi 2 seri ketiga, itu yang paling deket atau ada project lain yang lebih deket? Ada rencana untuk ngerilis ulang Anak Kos Dodol. Mungkin ada cerita baru yang saya gambar. Oh, ada cerita tambahannya ya? Iya. Jadi dibundel jadi satu buku atau tetap akan Tetap serial. Tetap serial? Ya. Indie? Beda dengan itu. Nah, itu ada permasalahan mengenai perizinan nggak Mas? Kalau Iya. setelah dari publishing lepas bagaimana? Ini terakhir sudah lepas, sudah. Oh, udah lepas ya? Kontraknya udah habis berarti? Iya, Ada masa kontraknya? ada. tapi masih kerja sama Mbak Dede Harusnya untuk sih. lanjutnya. Kalau dari IP-nya kan memang miliknya dia. Itu juga udah pernah atas izin. dibicarakan, sudah nggak apa-apa. Oh, jadi ceritanya nanti lanjutnya dari Mas Jat? Enggak sih, aku tetap ngambil dari bahan di Oh, novelnya itu. tetap ngambil bahan dari novelnya. Oh, berarti ini payu ya Mas ya? Kalau di zamannya ya, Oh. Laku, novelnya juga Berarti- cukup Oh laku. gitu. Oh iya, sampai di filmin. Oh. Sampai di film. Oh, I see. Rencana ke depan berarti Itu. Itu. Anak Kos Dodol, terus habis Gigi 2. ini 17 plus ini buat para sobat sama sohib komik. Ini saya bayanginnya tuh kayak AADC loh. Tapi penuh dengan intrik, penuh dengan Percintaan ya dia tuh. saya nyebutnya percintaan sih. Bener nggak sih Mas? Action atau percintaan? ada unsur action, ada unsur Ada actionnya, romance, Mas? ada unsur thriller. SMA banget Mas. Maksudnya kalau saya ngelihatnya waktu itu ini kan ceritanya tentang anak-anak SMA ya. Ya. 5 anak SMA gitu. Ya itu ada percintaannya dan kebetulan si tokoh utamanya ngeband. Mas, sampean ini kan kalau aku lihat tuh seperti Mas Widi tadi udah sampaikan. Jadi cara penggambaran flow panelnya itu filmis, iya kan? Dan ceritanya tuh istilahnya apa ya? Kata yang tepat untuk layak difilmkan apa ya? Bisa difilmkan. Bisa tuh apa? difilmin. Ya, Apa ya? Ada nggak produser atau orang dari perfilman yang udah deket ke Mas Jati nyoba? Boleh nggak karyanya saya filmkan? Ada nggak Mas? Sampai saat ini? Dulu ada yang indie sih, tapi nggak ada kabar. Oh, nggak berlanjut ya? Nggak berlanjut. Tapi kalau yang dari major-major belum ya? Belum.
Waktu itu Mas Jat tuh pernah bikin animasi loh. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaan dibalik. Kalau seandainya ada produser yang mau nawarin untuk difilmkan, menurut Mas Jati, karya apa yang Mas Jati tawarkan untuk dia? Judul apa dari karyanya Mas Jati ini? Yang Mas Jati paling pengen deh, judul ini pengen gue filmin. Pengennya kan semua ya. Iya, tapi kalau difilmkan duitnya nggak cukup, Mas. Produsernya. Tapi kan kalau yang paling realistis nih 17 plus ini settingnya masih masuk akal. Itu mungkin itu. Agak-agak 90s loh sebenarnya, ada yang pakai apa CD player gitu, apa Walkman tapi CD. Jadi kayaknya 90s gitu nuansa. Masalahnya nanti timbul, Mas. Apa tuh? Karena Mas Jati ini idealis banget toh. Nanti kalau ketemu dunia film terus akhirnya dirombak-rombak, mungkin nggak seru juga kan, Mas. Biasanya kalau orang yang idealis berkarya itu kan paling nggak bisa gitu loh. Rela nggak Mas dirombak-rombak seandainya? Ya asal menguntungkan sih nggak apa-apa. Oh sekarang money oriented. Mas Jati yang new berarti ya. Oh. Tapi ya itu memang ya masuk akal sih. Harus Katakanlah saya sebagai penikmat film juga. Iya. Katakanlah bisa aja nggak realistis kalau sebuah karya audiovisual harus dipaksakan sesuai komik atau apa. Aku dulu suka istilahmu loh. Apa ya? Sempat terucap loh. Untuk wah ini cocok untuk difilmkan ini apa menurut ono istilahnya? Filmable. Alah. Ngarang blas kuwi. Bukan itu kok. Sinematografis. Iya, mirip begitulah. Mas Jat nggak ikutan dunia anak muda zaman sekarang ke webtoon merambah? Oh, Mas Jat, kan suka film ya? Boleh nggak minta pendapatnya tentang film Indonesia yang terakhir Mas Jat tonton apa? Film Indonesia ya, spesifik. Apa ya terakhir itu ziarah. Ziarah. Tak kira bakal superhero ya Mas. Tak pikir malah Budi Pekerti, Mas. Oh. Itu belum nonton. Belum ya? Aku turun. Pengen nonton tapi. Pengen ya? Itu nggak makan merambah dunia webtoon kok. Kalaupun pengen nggak punya cukup energi. Capek, Mas. Capek. Emang akan lebih ini Mas Har kan pernah jatuh ke apa maksud ke menyemplung. Menyemplung. Gak enak kalau terperosok tuh kesana negatif. Nyemplung ke situ memang lebih berat ya apa? Beratnya karena deadline. Kalau ini kan mungkin Mas Jat biarpun produktif tapi nggak ada deadline ya Mas ya. Iya. Iya kan? Itu enaknya. Terus kalau ini deadline dan full color Mas. Full colornya big. Oh iya lumayan juga udah mau gambar mewarnain sendiri ya. Iya, deadline-nya di situ. Tapi Mas Jat ini kan stylenya ada style yang kayak 17 plus atau ini. Nah, ya kalau style yang gigi dua ini kan lebih cepat mungkin gambarnya Mas. Iya sih. Iya tuh. tapi pemikirannya Mas ini lebih lama kali ini. Ya itu kan topiknya dalam-dalam. Ini mikirnya, waduh, sampai meledos kali ini. Saya seneng yang itu, yang cerita anak trek motor tuh. Ya Allah, cerita sedih banget itu. Nanti adalah tuh. Tapi ini kan, boleh nggak ya? Kalau nggak boleh nanti kita cut ya. Iya. Gini Mas, komik Gigi 2 ini kan banyak secara langsung dan nggak langsung mungkin menyinggung person atau kelompok. Iya. Itu pernah terjadi ya. Iya. Dan ketika membuatnya terpikirkan nggak akan beresiko seperti itu, atau ya pokoknya buat dulu lah, terjadi ya nanti, urusan nanti. Pertama memang harus sadar ya kalau ada risiko itu. Oh, sadar ada risiko Iya. loh Mas. Tapi ya kita berpegang pada prinsip kebebasan berekspresi itu. Sebenarnya apakah yang digambar di dalam kartun itu memang mewakili tentang person atau kelompok itu? Tapi kalau dari saya pribadi loh ya, saya melihat tuh Mas Jati itu tipikal, sebenarnya komiknya dia itu bukan bilang gue ini yang paling bener, tapi dia menyampaikan ada fenomena ini di masyarakat, silahkan kalian nilai sendiri bener atau salahnya. Itu yang saya tangkap loh. Tapi kan ada pembaca yang kadang, wah pemikir sok-sokan nih, merasa paling bener. Minter. Iya, minter. Paling bener aja, paling bener.
Ada ya yang merasa seperti itu, Mas? Ada yang mengutarakan langsung atau DM atau gimana? Ya ada. Ada ya. Terus sempat dinetralisir nggak, Masnya? Oh enggak, maksud saya itu nggak begitu atau nggak perlu. Biarin aja karya yang berbicara. Nah, kadang perlu, tapi ya seringnya enggak. Seringnya nggak perlu dikonfirmasi ya. Iya. Nah, perlu nonton Budi Pekerti, Mas. Aku Ketika kita mengkonfirmasi, mengklarifikasi, justru timbul masalah baru. Oh iya, ada di trailernya. Iya, ada di trailernya. Ada di trailer malah tuh. Iya. Ibunya kalau nggak salah ngapain Seorang guru. Ya nanti lah, nonton kita sendiri tonton. lah. Kita bicara tentang komik. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi atau statement dong? Oh iya, statement dong. Statement dong. Jadi gini Mas Jat, setiap kegiatan kita di Kalibrasi komik. kalibrasi komik itu biasanya kita mau pakai kostum. Cuma kostumnya disiapinnya buat Hari Sabtu. Jadi kita tuh punya tagline namanya jangan jadi komikus. Dengan tanda Elipsis, tanda elipsis 3.3. Nah, jangan jadi komikus biasanya kalau ada bintang tamunya, harus dilanjutin. Jangan jadi komikus kalau contoh mau kaya. Kok nggak boleh? Kok nggak boleh? Ya jarang dari komikus yang kaya. Jarang. Harus tahu diri ya. Harus tahu diri. Oh enggak. Atau jangan jadi komikus kalau malas. Nah, sekarang kita pengen tahu versinya Mas Jati. Kita yang mengucapkan jangan jadi komikusnya ya, Mas ya? Iya, siap. 1, 2, 3. Jangan jadi komikus kalau nggak mau nanggung risikonya. Bus, Kak Jati banget. Oke, langsung kita cut ya, Mas. Bagus tuh tadi. Sampai ketemu lagi teman-teman sobat dan sobat kalibrasi komik.